Materi pada pagi hari ini adalah tentang adanya penyakit yang masih sebagian besar dianggap oleh masyarakat penyakit kutukan, yaitu penyakit kusta. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Tretan. Kita sama dulu teman-teman. Iya, betul. Sebenarnya penyakit kusta itu penyakit apa sih, Pak? Memang benar penyakit kutukan? Apakah penyakit itu berasal dari virus atau bakteri atau memang kutukan? Iya, saya sapa dulu pemirsa nih. Selamat pagi, Tretan sehat semuanya. Khususnya Bapak Bayu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik pemirsa, betul apa yang dikatakan Mas Pak Bayu. Penyakit kusta itu sebenarnya bukan penyakit kutukan dan bukan penyakit tuna. Memang yang berkembang di masyarakat itu, masyarakat luas di Kabupaten Sampang menganggap bahwa kusta ini adalah penyakit yang sangat menakutkan, dan bahkan ada anggapan masyarakat bahwa penyakit kusta ini penyakit yang ditimbulkan oleh orang lain. Kalau di Madura dianggap bahwa kusta ini penyakit apa bahasa Maduranya? Itu daging taisak itu yang padahal kusta ini adalah penyakit yang ditimbulkan oleh bakteri. Namanya bakterinya itu adalah Mycobacterium leprae. Kalau dikenal dari sesuai teorinya, penyakit kusta ini adalah penyakit morbus Wilson. Jadi penyakit kusta itu bukan penyakit turunan dan bukan penyakit kutukan, tapi itu penyakit yang ditimbulkan oleh kuman. Berarti penyakit itu adalah penyakit menular sebenarnya. Penyakit menular tapi lama Ya. Kemudian apabila menular, sebenarnya yang harus dicurigai ciri-cirinya seperti apa sih Pak penularannya? 95% katakanlah dalam sebuah populasi yang bisa menular hanya 2%. Hanya 2%. 2%. Dan ini hidup satu tempat dan melakukan kontak yang lama. Bisa 2,5 tahun, bisa lebih. Berarti sebenarnya penyakit kusta ini 95% bisa sembuh ya? Bisa sembuh. Kemudian lebih jauh lagi nih Pak ya. Iya. Yang diserang itu anak-anak atau orang dewasa sebenarnya? Sebenarnya yang namanya penyakit ya, itu baik dewasa ataupun anak kecil itu bisa tertular. Bisa tertular. Cuman lama. Baik laki-laki atau perempuan. Cuman di sini lebih dominan yang laki-laki daripada perempuan untuk penyerangannya. Kemudian untuk deteksi dininya gimana Pak? Mengetahui ciri-cirinya dia itu penyakit kusta apa bukan gitu ya. Betul ya. Penyakit kusta itu kan penyakit yang ditimbulkan oleh bakteri. Kalau ciri-ciri kusta itu yang pertama yang harus kita kenali itu adalah menurut WHO ini ada 5 tanda. Tanda yang pertama adalah tanda basah, tanda kering atau bercak merah atau bercak putih, tidak terasa dan tidak gatal, dan tidak sembuh melalui pengobatan biasa. Jadi kita istilahkan bahwa kusta itu 5T. Tanda, ada tanda merah,
ada tanda putih, tidak terasa dan tidak sakit, dan tidak bisa disembuhkan melalui obat biasa. Misalnya dalam satu keluarga ada 5 orang, satu terkena, untuk mencegah supaya 4 ini tidak terkena bagaimana ya? Oh iya, tadi saya lanjutkan kembali ya. Yang 5 tadi itu. Sebenarnya yang kalau kita kenal menurut konsentrasi keilmuan kita di tenaga perawatan ataupun tenaga medis, bahwa kusta ini dikenal kalau dalam teorinya ada tipe kering dan ada tipe basah. Nah, ini ada tipe MB dan ada tipe PP. Itulah apa yang ditanyakan Pak Bayu. Kemudian seandainya ada kelompok keluarga, begitu ya, ya. Di situ ada 5 keluarga, terdiri dari bapak, ibu, anak. Kemudian, maksudnya Pak Bayu, di salah satu keluarga itu ada yang positif. Positif itu sudah melakukan pemeriksaan secara medis atau lab? Sudah dinyatakan. Ya, kalau begitu berarti di dalam keluarga hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengkonsultasikan kepada dokter atau medis atau sarana pelayanan yang terdekat terkait dengan apa betul ini sakit kusta yang kita sebutkan tadi itu, ataupun kusta apa yang kering, apa yang basah. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah membawa anak atau saudara kita atau orang tua kita ke fasilitas terdekat, pelayanan medis terdekat, yaitu rumah sakit, bisa ke puskesmas, bisa. Itu ya hal yang pertama yang harus kita lakukan. Kemudian sejauh ini Pak, dari pihak Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang untuk mengurangi stigma negatif masyarakat kepada penderita kusta ini, apa ya upaya yang sudah dilakukan? Iya, begini, terima kasih Pak Bayu. Betul sekali. Kalau di Sampang itu kita daerahnya kental sekali dengan penyakit ini. Kalau menganggap masih ada masyarakat atau sekelompok ataupun daerah tertentu yang menganggap bahwa penyakit kusta adalah penyakit kutukan atau penyakit turunan. Tapi di sini yang perlu kita luruskan kembali atau kita luruskan bersama, ini memang penyakit kusta ini ada sebagian apabila kuman ini menyerang, maka yang akan ditimbulkan dari reaksi psikologis itu banyak. Yang pertama itu bisa cacat mata, atau bisa cacat tangan, atau bisa cacat kaki. Ini yang perlu kita luruskan. Ya. Jadi sebelum kita bicara terlalu jauh tentang bagaimana nanti dinas kesehatan untuk menyikapi terkait dengan stigma yang berkembang di masyarakat ini. Jadi kusta ini bisa menyerang psikologis, jadi nampak. Kalau dalam keluarga hal ini terjadi, maka yang harus kita selamatkan, kita tentukan dulu tadi penyakitnya itu. Ini PB atau MB, bagaimana nanti pengobatannya, ini bisa 1 tahun atau bisa 6 bulan. Terus yang pertama, yang kedua, yang langkah yang kita ambil itu adalah memberikan edukasi kepada pribadi si penderita, karena ini penting. Jadi turun langsung ya? Turun langsung. Ini nanti turun langsung melalui Fasiankes yang ada di daerah masing-masing. Tentunya nanti puskesmas melalui program mereka masing-masing. Jadi nanti ini KIE kepada si penderita ini penting. Karena di situ apabila ini katakanlah ini MB, ini dalam jangka 6 bulan ataupun 1 tahun penyakit ini bisa menyerang sistem saraf. Kalau di muka kadang itu mukanya bungkak. Otomatis dia secara fisiologis untuk bagaimana dia berinteraksi dengan masyarakat, kalau kita tidak memberikan hal yang baru tentang pengetahuan kepada si penderita, maka ini
akibatnya nanti pasien ini akan menarik diri dari lingkungan sosialnya, bahkan bisa menjadi stres. Jadi ini nanti KIE yang kemudian keluarga, di samping keluarga si penderita, katakanlah bapak, katakanlah ibu. Jadi di situ juga bisa diberikan pengetahuan, karena ini nanti menyangkut si penderita. Kemudian katakanlah kalau ini si penderita umurnya 25 tahun ke atas, ya, karena ini kan bebas menyerangnya Pak Bayu ya. Jadi ini nanti secara ekonomi dia itu harusnya kita bisa mengembalikan kembali jati dirinya, ya, sehingga nanti kita bisa memproduktifkan kembali. Jadi bahwa kusta ini yang terpenting nanti Pak Bayu. Jadi hal dari 3 ini yang perlu kita lakukan. Jadi kita mengembalikan agar penderita kusta ini nanti tidak menarik dari sosialnya. Kemudian yang keempat ini kita bisa memproduktifkan. Nah, ini baru kita masuk nanti di peran dinas kesehatan ini selaku teknis untuk menjalankan sebuah program ini. Ini dinas kesehatan sekarang melalui provinsi ini sudah memberikan sudah memberikan atau menentukan daerah-daerah yang endemis atau non endemis. Nah, disitulah kita bentuk sebuah kelompok ataupun desa ataupun dusun secara produktif. Nah, jadi ini kita namakan kemarin itu Pak Bayu, ini Kampung Sahabat Kusta. Kampung Sahabat Kusta. Nah, ini salah satu kegiatan yang dibangun oleh Dinas Kesehatan melalui Dinas Provinsi ini untuk bagaimana pasien kusta ini dikembalikan kepada masyarakat. Itu Pak Bayu, itu yang dari Dinas Kesehatan. Tentunya ini Pak Bayu harus ada dukungan dari semua pasienkes, puskesmas, semua stakeholder, ini yang penting. Semoga podcast ini didengar juga oleh pemangku. Oh iya, semoga Pak Bayu. Kepentingan ada di sana Pak ya. Betul. Jadi masyarakat juga teredukasi, pemangku pengambil kebijakan juga memahami. Dengan adanya podcast ini mungkin pengambilan keputusan penganggaran, inovasi, mungkin bisa menyelamatkan pasien kusta yang tadinya mendapat stigma di masyarakat kurang bagus menjadi itu adalah penyakit yang biasa yang bisa disembuhkan ya. Kemudian ada hal yang menarik Pak, tahun 2024 ini kalau kita lihat trennya 3 tahun ke belakang ini sebenarnya naik apa turun ya? Kalau secara kasus Pak Bayu itu naik, kalau itu 2023 ya. Mungkin kalau kita bicara di 2021, 2020 kita juga kedatangan tamu Pak Bayu, itu COVID ya, iya memang COVID ini ya. Kalau untuk tren, mungkin ini juga menjadi faktor bagaimana penularan kusta ini, karena kan masyarakat di situ tidak beraktivitas kemana-mana, sehingga mungkin sekarang inilah di 2023 ini kasus ini mengalami peningkatan. Tapi itu secara data. Tapi kalau kita bicara secara teknis, ini berarti menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat ini semakin bertambah. Screeningnya juga semakin bagus. Jadi kesadaran masyarakat ini menunjukkan bahwa KIE di puskesmas juga jalan, sehingga nanti ini masyarakat berbondong-bondong untuk memeriksakan dirinya, sehingga penyakit ini bisa terselesaikan nantinya. Kalau secara kasus memang naik, tapi ini secara tingkat kecacatan ini menurun. Kalau dulu kita 25 tingkat kecacatan pada anak, tapi sekarang kita menurun hanya 5 sampai 7. Jadi kalau kita perhatikan semakin naik itu sebenarnya cakupan screeningnya semakin bagus, sehingga pada akhirnya 2-3 tahun ke depan trennya juga akan semakin begitu. Harapan kami.
Mohon doanya nanti kepada Tretan Sehat ini Pak Bayu. Amin, amin. Kemudian terakhir ada pesan Pak? Oh iya, Tretan Sehat. Iya, saya berpesan kepada Tretan Sehat semuanya, terutama kita sendiri Pak Bayu. Ayo kita tingkatkan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat kita bersama-sama. Agar apa? Agar terhindar dari segala macam penyakit. Baik, terima kasih waktunya Pak. Ini kami simpulkan bahwa sebenarnya Tretan Sehat, penyakit kusta itu sebenarnya bukan penyakit kutukan. Penyakit kusta berasal dari bakteri yang 95% sebenarnya bisa sembuh. Tuh. Hanya 2% yang menimbulkan itu kecacatan. Tapi itu tidak mempengaruhi bahwa yang cacat tidak bisa berproduksi. Oke. Usaha yang dilakukan dari Dinas Kesehatan juga sangat bagus dengan adanya rumah sahabat kusta, kampung sahabat kusta. Betul. Terima kasih Pak waktunya. Terima kasih. Mari kita sapa kembali. Ya, Tretan Sehat. Tretan Sehat. Waktunya sudah cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.